Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai buku yang berjudul Fikih Sunnah, yaitu terjemahan dari kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq rahimahullah. Syekh Said Sabiq adalah ulama kontemporer masuknya ya, karena lahir di tahun 1915 dan juga meninggal di tahun 2000 Masehi. Syekh berkecimpung di organisasi Ikhwanul Muslimin, makanya di buku ini pendahuluannya ada salah satu penerbit yang memasukkan pendahuluan dari sambutan dari Hasan Al-Banna ya, yaitu pendiri Ikhwanul Muslimin, karena disambut oleh beliau. Jadi Fikih Sunnah ini menurut Syekh Yusuf Qaradawi itu disusun selama 20 tahun karena diterbitkannya satu jilid ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kami akan membahas ketiga buku ini yang masuknya juga ada Tamamul Minnah, yaitu nanti ya akan dijelaskan komentar terhadap Fikih Sunnahnya. Yang kami jelaskan hanya dua kurang lebih yang Fikih Sunnah, bukan berarti tidak ada penerbit yang lain, tapi masih banyak penerbit yang lain menerbitkan nih, seperti contohnya di foto ini ya. Tayyib, tidak berlama-lama lagi, mari kita bahas. Pertama berjudul Fikih Sunnah ya. Jadi itu penulisannya seperti ini, Fikih pakai Q, juga sunnahnya tanpa tasdid ya, sunnah gitu. Jadi kitab Fikih Sunnah ini ada banyak versi ya. Ada yang judulnya memakai K, Fikih, ada yang sunnah, ini sunnahnya. Sedangkan di kitab Arabnya Fiqhus Sunnah, Fiqhus Sunnah. Jadi S-nya double dan N-nya double. Fiqhus Sunnah. Nah, ini Fikih Sunnah penerbit dari Hilal atau yang biasa disebutnya Jabal ya. Hilal itu lembaga mil zakatnya, tapi penerbitnya itu adalah Jabal. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak berkecimpung di penerbit Al-Hilal ya, khususnya di lembaga mil zakatnya sebagai relawan sampai hari ini ya. Ini kertas kuning ya. Jadi berbeda dengan HPS. Bayangkan setebal kira-kira ini berapa halaman ya? Sebentar dicek dulu. Sebanyak 1316 halaman dan kertas kuning. Beratnya mungkin sekitar 3-4 kiloan ya. Kalau HPS ya saya pun paham kenapa tidak HPS. Beratnya akan luar biasa sekali ya. Makanya memakai kertas kuning juga untuk mengurangi biaya produksi mungkin ya. Ini dibuat satu jilid full ya, dengan layout seperti ini. Dibikin dua, dibagi dua dalam satu halaman, dibagi dua seperti ini. Jadi satu jilid full ya, sesuai dengan kitab aslinya. Satu jilid full ya, sampai ke warisan atau wasiat. Satu jilid full, lalu layout seperti ini ya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada ta'liq alias komentar ya. Sedikit, tidak banyak, hanya beberapa sih. Bisa dilihat di sini ya, ta'liqnya sedikit. Berbeda dengan nanti penerbit yang satunya lagi yang akan kami bahas yang 5 jilid ya. Jadi ta'liqnya seperti ini. Kalau takhrij, mengeluarkan hadisnya langsung di dalam matannya ya, di dalam isinya. Jadi bukan di footnote seperti ini. Takhrijnya seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, tapi tidak ada nomor dan sebagainya ya. Seperti ini Bukhari, Ahmad, ada yang Tobroni. Jadi di takhrij hadisnya sesuai dengan kitab aslinya, yaitu di dalam matannya, tidak di footnote-nya. Seperti ini. Alat dan bentuk tulisan seperti ini ya. Plusnya yaitu tidak ribet alias dibikin satu jilid, jadi mau beli pun satu jilid udah full gitu ya, udah lengkap. Hanya saja minusnya ini tidak mobilitasnya kurang baik ya, alias tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya bayangkan kalau misalkan antum baca buku ini ya, tidak mungkin satu hari beres ya gitu ya, bersambung, akan sulit ya dibawa kemana-mana gitu. Apalagi tas yang memuat buku seperti ini, tas yang sebesar apa gitu ya, tas gunung mungkin ya. Jadi mobilitasnya kurang baik. Tapi dari segi efektif dalam satu jilid ya. Hanya saja mobilitasnya kurang baik, itu saja. Dan di sini saya pun akan membawa kitab, yaitu komentar
mengenai kitab Fiqh Sunnah, yaitu terjemah Tamamul Minnah karya Syekh Al-Albani ya. Jadi ini tuh adalah koreksi dan komentar Syekh Al-Albani kepada kitab Fiqh Sunnah tadi ya. Bisa dilihat di sini. Jadi saya rekomendasikan bagi teman-teman yang membeli kitab Fiqh Sunnah juga membeli Tamamul Minnah ini. Karena ini koreksian terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, hanya hadis ya. Karena Syekh Al-Albani terkenalnya kan ulama hadis. Jadi begitu banyaknya adalah yang dikomentari adalah hadisnya, bukan pada konteks apa yang diceritakan, lebih ke hadisnya. Ya. Jadi saya pun bingung bagi orang-orang yang menolak Syekh Al-Albani. Katanya tidak bisa diterima dengan beberapa alasan. Nah, saya pun aneh kenapa, karena di dalam kitab-kitab Syekh Al-Albani pun beliau mengutip perkataan ulama ya. Jika menolak Syekh Al-Albani berarti menolak juga penukilan beliau terhadap ulama-ulama yang dia nukil. Bisa dilihat di sini. At-Tirmizi dikenal kurang hati-hati dalam mengambil langkah tasfih, sehingga dalam penjelasan Al-Mizan, mengambil penjelasan Al-Mizan. Jadi mengambil kitab yang lain juga dalam Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi. Di sini pun Syekh Al-Albani tidak asal pendapat sendiri ya, justru mengutip. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat secara keseluruhan, Syekh Al-Albani di dalam kitab hadisnya pun tidak ngasal berpendapat ya, tapi mengutip perkataan-perkataan ulama. Jadi saya harapkan di sini agar bersikap objektif ya, menilai isinya, bukan pada siapa yang membawakannya tapi isinya terlebih dahulu. Jadi apalagi jangan termakan oleh propaganda yang mendiskreditkan beberapa ulama ya, seperti Syekh Al-Albani. Terus dari pihak satunya lagi pun mendiskreditkan Imam Al-Ghazali ya. Al-Ghazali, jangan sampai kita seperti bersikaplah objektif. Baca ya, lihat mengutip Asy-Syaukani, itu tidak berijtihad sendiri ngawur dengan pendapat pribadi, tidak, tapi dengan menukil ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ustadz-ustadz alias ulama-ulama yang biasa kita pahami. Jadi satu setnya kurang lebih seperti ini sebenarnya ya, Fiqh Sunnah dan juga Tamamul Minnah untuk mengkoreksi hadis-hadis. Walaupun pada dasarnya mengenai hadis doif itu ulama berbeda pendapat ya. Syekh Al-Albani lebih condong menolak secara mutlak mengenai hadis doif ya. Sedangkan Sayyid Sabiq bersikap agak longgar ya dalam penerimaan hadis doif itu tersebut. Jadi bagi teman-teman yang berpendapat bahwa hadis doif itu bisa dipakai dalam Fadawil Amal, Targhib wa Tarhib, maka dicukupkan membaca Fiqh Sunnah pun sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan yang lebih condong pada menolak hadis doif, ya baca dengan Tamamul Minnah ini. Nah, sedangkan versi yang satunya lagi, yang 5 jilid, nanti akan kami bahas ya. Sebenarnya itu tuh adalah gabungan dari kedua kitab ini. Ya. Nanti kita bahas ya, mari kita lihat. Yang selanjutnya edisi 5 jilid ya, dari penerbit Cakrawala Publisher alias yang disingkatnya CP, Cakrawala Publisher. Ini 5 jilid seperti ini dengan box. Kurang lebih panjangnya ini ya, ini telapak tangan saya kurang lebih seperti ini, saya tidak bawa penggaris, kurang lebih seperti ini. Ukuran buku normal, tebalnya seperti ini ya. Ya, bagaimana dalamnya mari kita cek. Kita lihat di sini pakai K ya. Tadi kan pakai Q dan N-nya 1 ya, sekarang Fiqh Sunnah. Jadi kalau misalkan mau nyari di online shop atau di Google, ketiknya harus benar ya, karena setiap penerbit judulnya beda-beda. Walaupun kita Arabnya kan tadi sudah dijelaskan Fiqh Sunnah. Wah, ini berarti salah dong, harusnya kan pakai Q. Ini lebih ke serapan mungkin ya. Ini serapan dalam bahasa Indonesia Fiqh, di start dalam bahasa Indonesia Fiqh dengan K. Jadi saya pun tidak bisa menyalahkan kalau misalkan ini kertas serapan, ya berarti tidak sepenuhnya salah gitu ya, karena itu kata serapan dari bahasa Arab, tapi ini adalah kata-kata bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kita lihat di sini tahqiq dan takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maksudnya apa? Di kitab Tamamul Minnah, bisa dilihat di sini ya. Ya, Fiqh Sunnah yang ada di hadapan Anda ini merupakan edisi terjemah dari buku aslinya yang sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beserta ulama hadis Al-Azhar yang berada dalam pengawasan langsung Syekh Muhammad Said Sabiq alias putra dari Said Sabiq. Jadi di sini adalah tahqiq dan takhrij ya. Harus bisa dibedakan kalau takhrij itu mengeluarkan sumber hadisnya ya.
Seperti ini hadis apa Bukhari. Nah ini takhrij dari Khoroja kan, mengeluarkan, Khoroja keluar. Nah di sini takhrij. Jadi hadis ini hadis dari mana? Hadis Abu Hurairah itu takhrij. Kalau tahqiq lebih ke apa ya, sortiran mungkin ya, alias koreksian seperti itu ya, baik dari matan, hadis dan sebagainya. Sedangkan taklik adalah komentar. Yang saya pahami di sini sebenarnya lebih condong ke taklik dibanding ke tahqiq ya. Kalau tahqiq sebenarnya lebih condong ke koreksi atau membetulkan ya, koreksian lah gitu ya, dibanding ke taklik. Kalau taklik kan komentar ya. Nah, sebenarnya kenapa? Karena di sini lebih condongnya tuh banyaknya emang ke takhrij, mengeluarkan hadisnya dan juga komentar sebenarnya. Tapi kalau tahqiq saya pun kurang begitu setuju kalau ini disebut tahqiq. Walaupun ada yang tahqiq, tapi sebagaimana contoh mungkin ya, saya kasih contoh saat bab menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak. Di situ dijelaskan hadisnya yaitu dari Yusroh binti Sofwan. Ya, Yusroh binti Sofwan. Ya, jadi sebenarnya tuh saya membaca dengan fikih sunnah yang tadi, yang penerbit Jabal. Nah ini ya bisa dilihat Yasroh, mohon maaf, Yasroh binti Sofwan. Di penerbit yang Jabal pun sama Yasroh. Sedangkan saya membaca kitab-kitab yang lain seperti Bidayatul Mujtahid, lalu Al-Majmu, sebenarnya itu bukan Yasroh tapi Busroh. Nah itu kan perbedaan gara-gara titik. Yang satu memakai ya titiknya 2, sedangkan yang satu memakai ba titiknya 1. Nah tahqiq itu berperan di situ. Jadi beberapa nuskhoh alias naskah dibandingkan dan lebih mengkoreksi sebenarnya yang roji, yang kuat itu apakah Yasroh ataukah Busroh. Sepertinya harusnya seperti itu kalau yang namanya tahqiq ya. Di sini tidak membahas masalah itu ya. Jadi tidak ada pembandingan dengan naskah-naskah yang lain. Sayang sekali kurang lebih ke takhrij dan juga ke ta'liq sebenarnya. Dan bisa dilihat di sini kertas HVS ya. Layout seperti ini begitu rapi dan juga takhrij yang begitu lengkap. Jadi di sini bisa dilihat di takhrijnya bukan hanya di satu kitab hadis ya, seperti ini ada banyak Bukhari. Nah, lalu ada komentar juga dari Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni, Sunan Abu Daud. Jadi takhrijnya benar-benar lengkap. Dan saya pun membaca kitab Tamamul Minah memang disertakan di sini ada. Jadi ini gabungan dari fikih sunnah dan juga Tamamul Minah. Hanya saja di Tamamul Minah sebenarnya tidak sampai ke bab terakhir, ke bab warisan. Sedangkan di buku ini karena ini diteruskan ya sampai ke anaknya yaitu Muhammad bin Said Sabiq tadi. Jadi lengkap sampai ke jilid 5 pun sudah ada takhrij dan juga ta'liqnya di sini. Oh, ada ya. Jadi ini begitu lengkap dan mobilitasnya baik ya. Juga kertasnya HVS. Hanya saja kalau dari segi perbandingan harga yang ini sebenarnya lebih mahal dibanding yang tadi penerbit Jabal ya. Nah, saya serahkan kepada teman-teman mana yang lebih diunggulkan. Berdasarkannya beda-beda ya, mana yang diprioritaskan, apakah dari segi budget ataukah dari segi kualitas. Kalau dari segi kualitas, kalau misalkan saya harus memilih, saya lebih mencondong pada memilih yang 5 jilid ini. Nih, saya mudah-mudahan bersikap objektif ya. Saya lebih memilih yang 5 jilid ini karena yang pertama mobilitasnya bagus. Jadi kalau misalkan saya mau membawa kemana-mana gampang ya. 1 jilid dulu, tidak usah membawa-bawa semua seperti yang tadi. Juga takhrijnya pun begitu lengkap. Ya, begitu lengkap. Kalau misalkan teman-teman punya budget yang lebih, ya belinya yang ini. Tapi kalau misalkan wah budgetnya kurang, ya udah antara sabar atau membeli yang penerbit lain. Walaupun sebenarnya ada penerbit yang lain yang lebih murah lagi, tapi tulisannya tuh tulisan lama ya. Kalau tidak salah penerbit Ashifa kalau tidak salah ya. Bisa dilihat nanti ada yang penerbit yang lain yang jilidnya tuh warna hitam dan juga warna biru. Nanti saya fotokan ya, ada fotonya ini. Nah ini tulisannya sebenarnya tulisan jadul ya. Tulisan Arabnya pun dengan tulisan tangan karena di zaman itu komputernya tidak ada tulisan Arab. Ya. Jadi ini yang edisi terbarunya. Ya. Jadi kalau misalkan dari segi budget teman-teman lebih dari budget, lebih baik membeli yang ini. Tapi kalau kurang bisa membeli yang edisi lama dan juga ditambah Tamamul Minah.
Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya bagi yang mau membeli kitab fikih sunnah ini. Kalau misalkan ada request mau membahas apa, bisa diketik di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.